Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul dipilihnya untuk memberitakan perbuatannya. Ayat pokok di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu bisa simak dengan baik, saya akan membacakannya. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus mau mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bangsa, kita adalah umat yang telah dipanggil Tuhan keluar dari dalam kegelapan untuk melayani Dia. Ayat rujukan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa kuasa Tuhan sanggup membawa orang menuju kepada hal-hal yang luar biasa, khususnya dalam Tuhan. Kita percaya, kita sebagai orang percaya, Tuhan bisa memakai kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Rasul Petrus mau mengingatkan kepada kita supaya kita kembali lagi diingatkan tugas penting yang dari Tuhan kepada kita harus kita beritakan, karena kita sudah dipanggil, dipilih menjadi umat yang harus menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Pertanyaan yang sangat menarik, bagaimana kita dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib? Ada dua prinsip yang akan kita belajar. Yang pertama, umat Allah yang kudus. Kenapa kita umat Allah yang kudus? Karena sebelum kita dikuduskan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, yang pasti kita akan mengalami hidup kematian yang kekal dan tidak mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mau bilang kepada kita bahwa kita adalah umat Tuhan yang kudus, yang telah dipanggil untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan sendiri yang memilih kita untuk tugas yang agung. Kita dipilih untuk menyelesaikan amanat agung. Oleh sebab itu, mari kita menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan tidak bisa memakai kalau kehidupan kita biasa-biasa saja, kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau. Jadi mari yang pertama kita belajar bagaimana kita dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Yang pertama, kita adalah umat Allah yang kudus. Yang kedua, umat yang mengenal perbuatan Kristus, atau umat yang mengenal kebenaran Kristus. Yang pertama, harus ada hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita kalau kenal kebenaran, kita pasti tahu apa yang harus kita perbuat, yaitu hal-hal yang benar, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bersaksi dari kehidupan kita melalui apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita akan lakukan. Itu yang disebut umat yang mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Pesan yang harus dilakukan, selalu melakukan perintah Tuhan, dan berkat jika melakukan. Ada banyak orang yang mengenal Yesus lewat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan akibat kalau kita tidak melakukan hidup
yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, mari kita belajar, karena kita adalah umat yang kudus, yang telah dipilih Allah, dan kita adalah umat yang mengenal kebenaran Allah. Ada dua pertanyaan penting yang Bapak Ibu bisa sharingkan dalam komunitas sel Triparty, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sharingkan, sudahkah kehidupan saudara mencerminkan karakter Kristus? Dan yang kedua, sharingkan bagaimana saudara mencerminkan karakter Kristus bagi orang-orang di sekitar saudara. Pertanyaan yang sangat menarik, dan silakan Bapak Ibu Saudara bisa sharing bersama-sama. Proyek Ketaatan senantiasalah untuk berdoa dan menjangkau orang-orang di sekitar lewat kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara bisa berdoa untuk beberapa pokok doa, dan juga kita berdoa untuk keluarga yang menyediakan tempat. Dan saya percaya kita selalu berkumpul dan mendoakan ada banyak jiwa yang akan dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Hafiz.